أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, surat Al-Isra ayat 89. Walaqad sarrafna lan yaktine temen wa nazala lan tumurun rodan krono arai nolak liqaulihi maring ucapane kufar walau nasya'u lakulna misla hadza walau nasya'u nyatane pengucap walau nasya'u lan lamun karep sapa kita andaikan kita semua menghendaki ya Allah lakulna mengko yektine ngucap sapa kita mislah hadza ing padani ikilah Quran. Kalau kita mau, kita bisa kok mengucapkan, membuat seperti halnya Al-Quran. Katanya orang-orang kafir seperti itu. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dengan ngendikan walaqad sarrafna. Apa walaqad sarrafna ayat walaqad sarrafna. Walaqad sarrafna lan yektine temen wus mertelaake sapa ingsun. Lan yektine temen wus mertelaake sapa ingsun ai bayyana tegese wus temen mertelaake sapa ingsun linasi maring para menungso fi hadzal Qur'an ing dalam ikilah Al-Qur'an min kulli masalin saking ya Allah ya Rabbi ya Karim saking saben-saben perumpamaan kalam perumpamaan mingkul lima salin saking saben-saben perumpamaan sifatun utawi mingkul lima salin iku dadi sifat limahdufin kedue lafat kang den buang ya Allah ai masalan tegese ing ya Allah ya Rabbihu ya Karim ing tepo tulodo perumpamaan makna jawane tepo tulodo sebuah perumpamaan niki dados maf'ul walaqad sarrafna niku dados masalan ing tepo tulodo atau perumpamaan min jinsi kulli masalin min jinsi kulli masalin saking jenise saben-saben kalam masal utawa perumpamaan utawa tepo tulodo tujuane napa liat ta'idu terapun podo ya Allah tampa pitutur sapa nas terapun tampa pitutur sapa nas namun kenyataane fa'aba aksarun nasi illa kufura fa'aba mongko mampang ailam yakbal walam yardo fa'aba mongko mampang sapa aksarun nasi akeh-akeh menungso sapa aksarun nasi akeh-akeh menungso ai ahlu Makkah tegese ahline kota Mekah illa kufuron angin ing kufur ai juhudan tegese angin ing angas itu menentang illa juhudan tegese angin ing angas utawa menentang ya Allah lil haqqi maring barang kang hak maring barang kang bener maring barang kang hak pun setunggal ayat mawon niki kula lanjutaken keterangane riyen yang kemarin membahas mengenai kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani ya Allah ala ya'tu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira
teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim kula wingi tengah-tengah ayat nerangakene bahwa andaikan seluruh para manusia dan juga jin itu berkumpul dengan tujuan untuk membuat sebuah kitab yang semisal Al-Qur'an, niscaya dari segi fasahahnya, dari segi balaghahnya, niscaya la ya'tuna bimislih. Niscaya tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkan seperti halnya Al-Qur'an. Ini sudah dijelaskan secara lengkap dan konkret oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab beliau, tafsirnya beliau, tapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Yang mana intinya ngeten, kula sampun kula jelaskan juga bahwa yang namanya Al-Qur'an ini merupakan risalah, bahasane ngeten nggih, merupakan manhaj samawi, merupakan sebuah petunjuk bagi para manusia, sekaligus juga ini merupakan sebuah mukjizat bagi Kanjeng Nabi. Jadi langsung fungsinya Al-Qur'an itu dua. Bahasane ngoten. Beda dengan kitab-kitab yang dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya seperti Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Antara kitabnya dengan mukjizatnya itu dua hal yang berbeda. Sekarang kita beranjak membahas yang namanya ini. Bahwa memang orang-orang kafir itu dingendikaken di dalam Al-Qur'annya niki. Sebenarnya kalau di dalam ayat yang surat Al-Isra ini menantang agar mereka bisa membuat seperti halnya Al-Qur'an secara full. Ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an. Jadi bahasan ini merupakan sebuah tantangan daripada baginda Nabi atas perintahnya Allah Ta'ala agar memerintahkan agar menantang seluruh kalangan orang-orang Arab yang pada waktu itu orang-orang Arab sedang berbangga-bangga, sedang menggeluti, sedang mendalami yang namanya fasahah di dalam kalam, ya. Maka di dalam ayat Al-Qur'an itu sebenarnya banyak model tantangan seperti ini itu banyak. Seperti yang didakwakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. I'lam annat tahaddi bil Qur'an ja'a ala wujuhin. Jadi menantang dengan model yang seperti ini agar orang-orang kafir itu membuat semisal Al-Qur'an itu dengan banyak model. Model yang pertama seperti yang didakwakan fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda. Maka datangkanlah dengan kitab yang dari sisinya Allah Ta'ala itu lebih memberi petunjuk. Satu dengan model seperti itu. Yang nomor dua, kulla ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, seperti ayat ini. Ya, ayat surat Al-Isra ayat 88. Di dalam ayat lain ada bahasa fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayatin. Maka datangkanlah 10 surat yang seperti halnya surat yang ada di dalam Al-Qur'an. 10 surat. Kemudian ada yang terakhir tengeriki fa'tu bisuratim mim mislih. Maka datangkanlah, tirukanlah cuma 1 surat saja, gak usah akeh-akeh. Ya. Jadi kalau kamu lebih paham, artinya tantangan yang seperti ini memang menantang orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu semua mereka itu tidak mengakui terhadap yang namanya Al-Qur'an ini. Ya, dan menganggap seolah-olah Al-Qur'an ini merupakan sebuah kalam yang biasa. Mulane langsung ditantang seperti itu. Tantangannya modelnya ono papat. Napa? Tantangannya ada 4. Yang pertama fa'tu bi kitabim min indillah. Coba kamu bisa enggak mendatangkan sebuah kitab tapi langsung diberi oleh Allah Ta'ala. Itu jelas gak mampu. Soalnya perintahnya, tantangannya adalah mendatangkan kitab yang langsung dari Allah Ta'ala. Itu jelas gak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya seperti dalam surat Al-Isra ini. Ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an. Coba itu.
seluruh para manusia dan juga para jin, semuanya itu berkumpul untuk membuat seperti halnya Al-Quran, tapi secara full. Seperti halnya Al-Quran, tapi secara full. Maka jawabannya, napa? La ya'tu nabi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Maka tidak akan ada yang mampu sekalipun mereka satu dengan yang lainnya saling tolong menolong. Nomor 2 juga mereka nggak akan mampu. Kemudian masih ditambahi lagi. Coba kalau kalian semua nggak mampu, masih saja kalian mendakwakan bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah hal yang sifatnya buat-buatan, itu syair dan seterusnya. Banyak tuduhan yang mereka tuduhkan kepada baginda Nabi mengenai Al-Quran ini. Akhirnya diberi tantangan yang ketiga, rupanya napa faktu bi asyri suwarim mislihi muftarayatin. Coba kowe ngarango 10 surat yang ada di dalam Al-Quran. Gak usah Al-Quran full, gak usah meniru Al-Quran secara full. Tapi cobalah buat cuma 10 surat. Kowe gak usah ngelangel. Jajalo gawe 10 surat. Ternyata juga sama, mereka tidak akan bisa. Terakhir, tantangan paling ringan, yaitu yang ada pada surat niki, surat Al-Baqarahnya, faktu bisuratim mim misli. Datangkanlah cuma 1 surat saja yang ada di dalam Al-Quran. Maka seperti yang kita tahu, 1 surat di dalam Al-Quran itu ono sing dawa. Kayak ini surat Al-Baqarah, surat terpanjang. Kowe kira-kira iso ora 1 surat ae wis. Nek ora iso surat Al-Baqarah sing dawane sakmono, maka di dalam Al-Quran itu ada ayat yang pendek-pendek. Rupane kayak ini surat sing paling pendek contohnya seperti wal asri. Al-Ikhlas itu sik dawa wal asri. Wal asri innal insana fi khusrin alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kan? Mari, itu surat paling pendek. Jajal nggawe 1 surat dengan surat yang paling pendek saja. Niscaya juga mereka semua nggak akan ada yang bisa. Pun maka pada hakikatnya ini menunjukkan dawuhnya saya Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh, orang Arab itu sebenarnya sangat ambisi ingin membuat sebuah kalam yang keindahannya itu menandingi terhadap keindahannya kalam Al-Quran. Tapi nyatanya nopo, mereka nggak sanggup. Karena memang ini bukanlah sebuah kalamul bashar, bukanlah sebuah omongannya manusia. Ono bahasa ini beliau nang ngriki apa sih bahasanya? Masya Allah, beliau sampai dawuhnya beliau, sebenarnya mereka itu sangat ambisi banget, sangat ambisi banget untuk bisa menandingi, akan tetapi mereka tidak mampu. Niki lho. Bahasane beliau, summa innahu ma'a hadzal hirsi asyadidi lam tujad al mu'aradatu qattu. Dengan ambisi yang begitu besar daripada orang-orang Arab ingin membuat kalam yang seindah Al-Quran, akan tetapi nopo, tidak satupun orang ditemukan nopo yang bisa membuat seperti halnya Al-Quran. Wes Pak, ra enek ceritane, ora enek sing iso. Mulane terakhir teng ngriku akan layak itu Nabi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira ay mu'inan, sekalipun satu dengan yang lainnya itu saling tolong menolong antara manusia dengan apa? Antara manusia dan juga jin, satu sama lain itu saling tolong menolong. Kalau di dalam surat Al-Baqarahnya bahkan bukan hanya minta bantuan kepada jin. Mereka orang-orang kafir niku disuruh meminta bantuan kepada kepada Tuhan sekutu mereka. Bahasan lek teng surat Al-Baqarah kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
apabila kalian semua itu berada di dalam keraguan dari apa, yakni Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat dari semisalnya, wad'u syuhada'akum, dan panggillah Tuhan-Tuhan sekutu kalian semua berupa berhala-berhala yang kalian jadikan sebagai Tuhan sekutu. Ya, dari selainnya Allah Ta'ala. Jika kalian semua memang orang yang benar, tetap saja mereka tidak akan bisa. Malakna terakhir daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh. Jadi wong Arab niku asli nih ambisi banget kepingin gawe kalam yang keindahannya itu menandingi Al-Quran, akan tetapi mereka ora sanggup, sehingga bahasanya tengriki nggih, bahasanya tengriki tinggal akan pada hakikatnya orang Arab ngomong koyok ngono iku tidak lain tidak bukan kok gara-gara beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi di dalam terakhir dawuhnya beliau dalam menjelaskan ayat ini, beliau dawuh idzan fa'tiraduhum laisa 'alal Qur'ani fi haddi dzatihi. Maka pada hakikatnya orang-orang pada waktu itu menentang terhadap keberadaannya Al-Qur'an, keindahan Al-Qur'an itu pada hakikatnya bukan mereka itu mengingkari terhadap Al-Qur'an secara hakikatnya, akan tetapi bal alam Muhammadinil ladzi nazala al-Qur'anu alaihi, maka pada hakikatnya hati mereka niku fahum yahsudunau ala hadil makanah, pada hakikatnya mereka itu sangat iri terhadap baginda Nabi, yang mana baginda Nabi ini adalah sosok yang mendapatkan turunnya Al-Qur'an. Iri banget ono kalam indah koyo ngene turunnya nang Kanjeng Nabi, ya, turunnya kepada Kanjeng Nabi, mereka sangat iri. Jadi sebenarnya hakikatnya mereka itu ora kok ingkar tenanan nang Al-Qur'an ngono ora, tapi mereka hasud, mereka iri ini turun kepada Kanjeng Nabi. Am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Kon melano dulu ada cerita yang namanya Musailimah Al-Kadzab. Orang-orang termasuk golongannya orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Mereka ketepaan sing jeneng Musailimah Al-Kadzab iki yo pengikute banyak. Orang yang mengaku nabi. Dia menyangka bahwa dia itu mengaku-ngaku sebagai nabi palsu. Dan dia menyangka bahwa malaikat Jibril itu menghadiri terhadap dirinya dan memberikan wahyu. Sampai-sampai dia itu membuat surat karangan. Membuat surat karangan. Rupanya surat karangane Musailimah Al-Kadzab ini ada 2 surat. Yang pertama surat Difda atau surat kodok. Judul itu serah menarik, Pak. Saya nggak hafal itu surat-surat kodok Musailimah Al-Kadzab itu nggak hafal karena wangel. Yang nomor 2, Musailimah Al-Kadzab itu nggak surat rupanya surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Rupanya bacaannya? Bacaan ini duduk Quran lho, Pak. Kowe kok krungu ngene mbok kira Quran iki duduk Quran iki. Ini surat karangannya Musailimah Al-Kadzab. Cara bahasane ben untuk ngapusi para kaumnya. Dia mengatakan bahwa saya dihadiri oleh malaikat Jibril kemudian memberikan wahyu kepada saya berupa surat Al-Fil. Jadi bacaan suratnya adalah Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil. Inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Bahasan lek kowe ndelok akhire pek padha ngono tok koyok wis koyok Quran. Pancen awak dhewe tidak memiliki zauk yang tinggi, zauk yang mendalam tentang yang namanya arti bahasa Arab. Kalau kita artikan kan al-fil gajah, wa ma adraka mal fil, dan apa yang membuat kamu tahu tentang yang namanya gajah. Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai yang panjang. Inna dzalika, ini lafaz yang terakhirnya ini saya agak lupa. Kurang lebihnya. Inna dzalika min khalqi rabbina laqalil, sesungguhnya
yang namanya gajah tersebut di dalam penciptaan Tuhan kami sangatlah sedikit, sangatlah mudah. Kalau dilihat dari lafadznya koyok-koyok wis podo. Ini Musailimah Al-Kadzab ini bahasanya terinspirasi. Ngono ya. Terinspirasi dengan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi niru-niru model koyok ngono niku tok. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah itu kan maknanya hari kiamat, ya. Dan apakah apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Jadi sing ditiru iku mek model ngono tok Al-Fil wa ma adraka mal fil. Dikira wis ngono kuwi wis padha karo Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Salah satu ulama berkomentar tentang suratnya Musailimah Al-Kadzab ini, Al-Fil wa ma adraka mal fil ini. Lau khurtumun tawil ini. Dawuhnya para ulama ini, ma ajhala Musailimah Al-Kadzab. Cek bodoh nih Musailimah Al-Kadzab ya ini. Bodoh dari segi apa? Bodoh dari segi bahwa kalimat ma'adroka di dalam kalamnya orang Arab itu dikhususkan untuk perkara-perkara yang ghairu mahsus, yang tidak bisa dipancain indra. Makanya pas lenang Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yang namanya napa jenenge hari kiamat, apa yang kamu tahu tentang hari kiamat. Lepas menjadi sebuah pertanyaan, apa yang kamu tahu tentang hari kiamat? Karena hari kiamat masih bukan merupakan sebuah hal yang sifatnya itu mahsus bisa dipanca indra. Lah nek sing jenenge gajah, Pak, lah nek gajah kuwi gak usah mbok takokno wa adraka mal fil. Gajah kabeh wong wis ndelok wis ngerti modele gajah. Anda diterangno lau khurtumun tawil, memiliki belalai yang panjang. Ora perlu kuwi. Lan dawuh para ulama sampai dawuh, para ulama dawuh, beliau dawuh ma ajhala Musailimah Al-Kadzab. Cek bodoh nih Musailimah Al-Kadzab. Ngira lek kapan surat karangan iku ketoke apik krana napa akhire padha, padahal hakikate wis malah nunjukno kebodohan. Tunggale wa maqali, Pak. Dadi wa maqali mulai biyen wis akeh, sen ngono kuwi wis akeh. Ngono lho. Dadi koyok-koyok ngetokno pintere padahal hakikate ngetokno bodohe malah. Pun nggih. Dadi ngoten. Jadi sampai ada yang sempat membuat Al-Qur'an tandingan. Tapi nyatanya nopo? Dibahas tenanan secara fasahahnya, secara balaghahnya, mari Pak gelimpang. Ora iso mek gur dipadani Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, marang ge Al-Fil wa ma adraka mal Fil. Wah, ora iso. Pun itu satu-satunya cerita di mana orang itu mencoba untuk membuat surat tandingan. Yaitu nabi palsu sing jenenge Musailimah Al-Kadzab. Pun intinya adalah satu, tetap tidak ada yang bisa membuat dan menandingi terhadap Al-Qur'an. Karena napa? Ya itu tadi loh. Orang Arab sebenarnya semuanya sangat ambisi. Napa? Sangat ambisi untuk membuat surat, minimal satu surat tandingan dari Al-Qur'an. Tapi walaupun ambisinya sangat besar seperti itu, tetap saja napa? Mereka tidak bisa membuat. Ora enek sing ngeladeni iki ora enek. Padahal kan cara ngono ini kan tantangan umum. Ini tantangan umum. Ini tantangan umum. Lek tak terangno duwa napa terus ini enek, Pak. Tapi malah kedawan. Wis wacan dhewe gitu aja ya. Ini baca sendiri aja. Iki tak nomeri nang Pak Rozi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, membahas sing jenenge ini kula ini istamatil insu wal jinnu ini ya. Tapi yang versi yang di surat versi yang di surat Al-Baqarah-nya. Ini sangat banyak sekali penjelasannya, yang intinya adalah memang yang namanya Al-Qur'an itu
nggak bisa untuk ditandingi. Mulane teng mriki dingendikaken satu saja teng mriki dingendikaken fa ingkila fama faidatu taqtiil qur'ani suwaron. Salah satu daripada faedahnya kenapa yang namanya Al-Qur'an itu dipisah-pisah menjadi beberapa surat. Napa dipisah-pisah menjadi beberapa surat. Teng mriki dingendikaken banyak sekali faedahnya. Pertama min ma li ajlihi bahwa ba'al musannifuna kutubahum abwaban wa fusulan, yakni agar selaras, agar seperti halnya orang-orang para pengarang-pengarang kitab yang namanya kitabnya itu dibagi menjadi beberapa bab dan beberapa fasal. Itu yang pertama, wis gampang nih ngomong koyok lumrahe kitab. Itu yang pertama. Yang nomor dua, annal jinsa idza hasala tahtahu anwa'un kan afradu kulli naw'in an sahibi ahsan. Bahwa yang namanya ketika ada sebuah jenis dan di bawah jenis itu ada beberapa ada beberapa macam, maka lebih baik tiap-tiap individual macamnya itu disendirikan dengan yang lainnya. Jadi kowe kudu ngerti ono jenis, ono macam. Tak contohno jenis itu kayak jenisnya beras. Nang jerone jenisnya beras itu ono akeh. Beras putih, beras merah, ya, dan seterusnya. Itu maksud daripada jenis dan juga macam. Nah sama, ketika suatu jenis di bawahnya itu ada banyak macam yang namanya macam-macam, ada banyak macam, maka lebih baiknya tiap macam itu disendirikan. Yang nomor tiga, tujuannya adalah annal qari idza khatama suratan aw baban minal kitab summa akhadha fi akhar kana ansyatalahu wa asbata ala tahsili minhu lawistamarra alal kitabi bitulihi. Niki lho. Tujuan daripada yang namanya Al-Qur'an itu di surat-surat adalah orang yang membaca ketika sudah menyelesaikan satu surat atau kalau di dalam kitab itu menyelesaikan satu bab, niscaya kemudian ketika dia berpindah kepada surat yang lain, maka dia akan merasakan semangat baru. Kan kayak ngono ya? Karena ketika dia melanjutkan pembacaannya, yang mana bacaannya itu yang namanya Al-Qur'an itu sangat panjang sekali, maka akan menjadi terus semangat yang namanya semangatnya itu terus menjadi baru. Paham ora? Mari maca surat Ar-Rahman ya. Kan yang namanya Al-Qur'an ini berjuz-juz panjang. Kalau semuanya jadi satu bab, niscaya kita akan bosan dan berhenti membaca di tengah-tengah. Padha ambek kitab juga sama seperti itu, buku juga seperti itu. Sehingga ketika dijadikan surat-surat, ketika seseorang yang membaca itu sudah mengakhiri satu surat, kemudian berpindah kepada surat yang lainnya, niscaya akan semangat. Ada semangat baru. Sing jenenge menungso iku anjen senengane bahasane nek nang kitab Syekh Ramdan Al-Buiti niku beliau dawuh li annal insan jubila ala hubbil jadid. Karena yang namanya manusia itu memiliki watak untuk suka terhadap barang baru. Menungso iki seneng kok ambek barang anyar iku seneng. Maka sama, yes kayak awakmu lho nek masuk Ramadan kan bulan anyar. Awal-awal bulan Ramadan semangat tambah suwe serodok ngelentruk. Itu menunjukkan bahwa semangatnya itu bukan gara-gara semangat bulan Ramadannya, tapi semangat bulan baru. Ya padha mbak ambek sesuk tahun baru, Pak. Awal tahun kayak semangat atau semoga tahun ini saya lebih baik. Wah, gayamu oleh 10 dino 15 dino mari sanes ngelentruk maneh. Itu karena alasannya napa li annal insan napa jubila ala hubil jadid. Menungso iku memiliki watak demen barang anyar. Sehingga kalau memang wataknya itu memang semangatnya itu memang semangat yang dari dalam, bahasane ngeten nggih. Semangat yang memang merupakan benar-benar semangat yang ada di dalam hati. Ini saya semangatnya enggak hanya tertentu pada awal bulan saja.
Kan model-model awakmu kan ngono to, Pak. Lek awal bulan mari gajian ngono semangat. Ngono wis duwe rodok kalong ngono wis ngelentruk maneh we. Selalu tengah iki akan ngaten. Agar tujuannya ketika sudah mengakhiri selesai pembacaan satu surat kemudian berpindah kepada surat yang lainnya, maka memiliki semangat yang baru. Karena nopo ketika dia melanjutkan pembacaan sebuah Al-Quran ataupun sebuah kitab dengan panjangnya, itu memang dibutuhkan semangat yang baru di tengah-tengahnya. Pon yang nomor 4 terakhir, bahasanya sama seperti halnya orang yang sedang melakukan perjalanan. Wong lek melakukan perjalanan ketika sudah mencapai 1 mil atau 1 farsakh, niscaya timbul semangat baru lagi. Kowe mari mandek nang ndi utawa nang ndi ngono ya. Mandek dhisik nang Indomaret, mandek dhisik nang 1 pos. Mari mandek semangat lagi. Pon itu tujuannya. Yang nomor 4 terakhir, annal hafid idza hafidha as-surata i'taqada annahu akhadha min kitabillahi ta'ifatan mustaqillatan bi nafsiha fayajillu fi nafsihi dzalika wa yaktabitu bihi. Tadi teng mriki dikatakan bahwa orang yang menghafal, ketika dia sudah menghafalkan satu surat, maka dia telah meyakini bahwa dia itu telah mengambil dari kitabnya Allah Ta'ala satu golongan tertentu, ya, sehingga agung di dalam hatinya dan dia kepingin terhadap hal itu. Menurut. Jadi wong lek mari hafal sak surat, iku punya nilai satu kebanggaan, wis gampangane ngomong. Punya nilai satu kebanggaan. Aku sih hafal sak juz, aku sih hafal sak surat Al-Baqarah. Beda ketika semuanya itu datar, ora enek babe, ora enek juse. Cara wong hafal iki mau dibatasi yang bagaimana kan nggak bisa. Oleh karena itu, wa min maka natil qiraatu fis sholati bi suratin tamatin afdal. Oleh karena itu, di dalam salat membaca satu surat secara full itu lebih baik daripada membaca ayat tapi tidak satu surat. Paham ya? Wes, banyak sekali nih. Kalau katene nerang lagi Tengeri gini ku banyak keterangan-keterangan bahwa Al-Quran itu bahasane beliau tengeri iki. Dise wingi sing mari tak waca iki. Nih loh, bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran itu bahasane Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Wa'lam annahu qad ijtama'a fil Qur'ani wujuhun katsiratun taqtadi nuqsana fasahatiha wa ma'adzalika fa innahu fil fasahah balagha an-nihayat tallati la ghayata laha wara'aha. Jadi nang kene iku dingendikaken. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali segi-segi yang menunjukkan bahwa iki jadi salah paham ya. Katene tak jelas ini kok malah wong-wong salah. Intine ngene. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah yang di dalam anggapannya orang Arab itu merupakan sebuah kekurangan, tapi justru itu menjadi sebuah kelebihan untuk Al-Quran. Paham ora? Di dalam anggapan orang Arab dari segi fasahah dan juga balaghahnya orang Arab itu dianggap sebagai kekurangan, tapi justru yang dalam Al-Quran itu malah dianggap sebuah kelebihan. Bahasan nang gini, di dalam Al-Quran itu ada kekurangan-kekurangan fasahah yang justru itu malah menjadi kelebihan balaghah yang ada dalam Al-Quran. Kayak contohnya, saya contohkan satu saja. Nang gini itu akan satu, anna fasahatal Arab aksaruha fi wasfi musyahadat. Mislu wasfi ba'ir au farasin au jariyatin au malikin au darbatin au ta'natin au wasfi harbin au wasfi gharatin walaysa fil Qur'ani min hadil asya syai'un. Niki lho. Jadi kefasihannya orang-orang Arab itu kebanyakan di dalam mensifati benda-benda yang bisa dilihat. Wong Arab iki lek gawe syiiran, lek gawe omongan,
itu digunakan untuk mensifati perkara-perkara yang bisa dilihat. Kayak ini mensifati unta, kayak ini mensifati kuda, kayak ini mensifati kijang, ya, termasuk hewan yang bagus sekali. Kalau kamu bisa sering baca apa namanya syair-syairnya orang Arab itu seringkali menyamakan keindahan-keindahan yang ada pada wanita dengan keindahannya kijang, hewan kijang, ya. Kemudian apa namanya seringkali membahas yang namanya sebuah peperangan dan juga yang lainnya. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an sama sekali nggak ada menjelaskan perkara-perkara kayak ngono kuwi. Ora penting malah gawe Al-Qur'an malah ora penting jelasnya kayak ngono kuwi. Dan yang nomor 2, annahu ta'ala ra'a fi tariqata sidqi wa tanazzaha 'anil kadhib fi jami'ihi. Niki lho. Jadi Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an ini menjaga yang namanya sebuah as-sidqi, sebuah kebenaran, sebuah realita. Padahal jadi isinya Al-Qur'an ini semuanya sidqun wa haqqun. Sidqun wa haqqun, sebuah hal yang sifatnya itu realita. Jadi kamu lek kudu ngerti, ada yang namanya sidqun, ada yang namanya haqqun. Kalau sidqun itu nanti sebuah hal yang sudah terjadi dan sesuai dengan realita. Seperti contoh saya ngomong bahwa napa jenenge Zaid itu telah berdiri. Dan ternyata realitanya itu Zaid telah berdiri. Itu namanya sidqun. Kalau haqqun itu sebuah kebenaran yang akan datang. Paham ya? Jadi kalau sidqun itu kebenaran yang telah terjadi. Kalau haqqun itu sebuah kebenaran yang akan terjadi, yang akan datang. Kayak ini Allah Ta'ala membahas di dalam yang namanya Al-Quran, besok akan ada yang namanya hari kiamat, besok akan ada yang namanya hari pembangkitan dari kubur, besok ada yang namanya hari dihisab, ya, ada yang namanya neraka. Ini namanya sebuah kebenaran yang akan datang. Maka dengar kita Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini murni menggunakan yang namanya sidqun wa haqqun, sebuah kebenaran, baik kebenaran yang sudah terjadi atau kebenaran yang akan terjadi. Lah tengeri kita akan wa kullu tadi bahasane wa kullu syairin taraka al-kadiba wal tazama as-sidqa nazala syi'ruhu wa lam yakun jayyidan. Tengeri kita akan, kalau kamu tahu ya, orang Arab itu setiap penyair yang mana dia itu meninggalkan sebuah kebohongan dan dia terus menggunakan sebuah kebenaran, niscaya syairnya enggak laku. Paham? Orang-orang penyairnya orang Arab pada zaman dahulu yang meninggalkan terhadap sebuah kebohongan dan hanya menggunakan yang namanya sebuah kejujuran dan kebenaran, niscaya syairnya nggak akan laku. Dan ini menjadi realita. Dulu ada seorang penyair Arab yang namanya Lubaid bin Robi'ah. Lubaid bin Robi'ah dan juga Hasan bin Sabit. Ini dulu merupakan orang yang terkenal syairnya sangat indah dan digandrungi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika keduanya, Lubaid bin Robi'ah dan juga Hasan bin Sabit ini masuk agama Islam, si ire wis dadi ora payu. Napa? Si ire ora payu. Nyapa kok ora payu? Walam yakun syi'ruhuma al-islami fil jaudati ka syi'rihima al-jahili. Ya. Syairnya keduanya enggak patik payu, enggak patik api, enggak patik payu, seperti halnya syair keduanya di waktu keduanya masih belum Islam, di waktu keduanya masih jahiliyah. Karena apa? Pas saya mlebu Islam, Lubaid bin Robi'ah sama Hasan bin Sabit di dalam mengarang syairnya wis kudu bener, omongane ku kudu jujur dan kudu bener. Monggo lek biyen pas wae zaman jahiliyah sak jepate, Pak. Wong lek jepat malah ketoke koyo keren dan laku. Krono kontroversi. Pun. Dan masih banyak lagi ada ada 7, Pak. Masa 12 nih kan? Ono 7 pokoknya. Jadi yang mana ini semua ya salah satunya ya. Wes itu nomor 2. Yang nomor 3
Yang nomor 3. Jadi tengeri tinggi akan di dalam kalam fasih ataupun syairan yang fasih, innama yatafiqu fil qasidati fil baiti au fil baiti. Jadi ngeri tinggi akan. Kebiasaan orang Arab itu dalam syair yang fasih atau di dalam kalam yang fasih. Iku sing fasih iku mek rong betok atau cuma satu betok. Sedangkan yang lainnya itu enggak seperti itu. Nah, sedangkan dari Al-Qur'an mulai dari awal sampai akhir itu semuanya fasih. Ya, enggak ada yang enggak fasih. Terus marangono nomor 4. Tengah iki dingendikan ya Allah anna kullaman qala syi'ran fasihan fi wasfi syai'in fa innahu idza karrarahu wa lam yakun kalamu astani fi wasfi dzalika syai' bi manzilati kalamhi al-awwal. Jadi seringkali kalau di dalam kalamnya orang Arab yang fasih itu tidak boleh ada yang namanya sebuah pengulangan. Padahal di dalam Al-Qur'an itu justru banyak sekali yang namanya pengulangan. Diulang-ulang banyak. Justru malah menjadi sebuah balaghah kalau dalam Al-Qur'an. Kemudian yang nomor 5. Nomor 5 dalam Al-Qur'an itu intinya cuma membahas kewajiban beribadah, mengharamkan perkara-perkara yang buruk, mendorong untuk memiliki akhlak yang baik, meninggalkan dunia dan memilih akhirat. Cuma itu saja. Kan seperti itu ya. Dan wa misalu hadil kalimat tujibu taklilal fasaha. Lek gur urusane dalam tanda kutipnya kan ngono. Lek gur urusane ku bahas halal haram wajib, marono membahas akhlak yang baik, meninggalkan dunia dan memilih akhirat. Iku cara wong gak tapi Cara wong gak tapi menarik. Sedangkan syairnya orang-orang Arab seperti syairnya Imri'il Qais, iku syaire bahas sing jenenge perempuan, bahas sing jenenge napa kuda. Cara wong menarik banget. Tapi justru hebatnya walaupun Al-Qur'an itu membahas yang namanya halal haram, wajib, kemudian akhlak yang baik, meninggalkan dunia, memilih akhir, justru malah Allah Ta'ala bisa membuat hal tersebut sangat menarik. Buktinya banyak di sini disebutkan. Terakhir, bahwa yang namanya Al-Quran itu merupakan sumber dari segala ilmu. Napa? Al-Quran itu merupakan sumber dari segala ilmu. Mula'ana wasabi'an Al-Quran aslul ulumi kulliha fa ilmul kalami kullu fil Qur'an wa ilmul fiqhi kullu ma'khudun minal Qur'an wa kadha ilmu usulil fiqhi wa ilmu nahwi wal lugha wa ilmu zuhdi fid dunya wa akhbaril akhirah. Semuanya berada di dalam Al-Qur'an. Wa man ta'ammala kitabana fi dalail i'jaz alima annal Qur'an qad balagha fi jami'i wujuhil fasahah ila nihayatil quswa. Pokoknya intinya gini ki. Barang siapa yang mau berangan-angan tentang kitab kita ini, kitab Al-Qur'an ini, dari dalailil i'jaz, bentuk-bentuk bahwa Al-Qur'an itu sangat memiliki bentuk i'jaz, membuat orang-orang itu enggak mampu untuk meniru, maka kita yakin bahwa yang namanya Al-Qur'an ini telah mencapai kefasihan yang sangat tinggi. Intinya ngoten lah. Intine setunggal wis pokoke nemen dhugure sampai ora enek sing iso niru. Ana sing iso niru iku malah sing ana napa malah guyokno. Ya kayak Musailimah Al-Kadzdzab tadi. Ya, berusaha untuk menirukan Al-Qur'an ning nyatane napa malah guyokno. Bon, sekarang kita lanjut, Pak. Ayat yang selanjutnya niki. Ayat yang selanjutnya tengeriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli masalin fa aba aktsarun nasi illa kufura. Dan kita tafsir Jalalainnya dia tengeriki dingendikaken walaqad sarrafna ay bayyana lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin sifatun limahdhufin ay masalan min kulli jinsi masalin liyat ta'idu. Dan sungguh
benar-benar telah kami jelaskan kepada para manusia di dalam Al-Quran ini sebuah kalam perumpamaan dari segala jenisnya kalam perumpamaan. Ya, cara bahasane diterang niku sak entek-enteke dengan perumpamaan segala bentuk perumpamaan. Tujuannya napa? Lihat ta'idu sifatun limahdufin. Kalimat mingkul lima salin itu merupakan sebuah sifat untuk mausuf yang dibuang. Yaitu napa? Ya, mausuf yang dibuang yaitu masalan. Masalan ini menjadi maf'ul dari lafadz sarrafna. Ya. Tujuannya napa sih? Al-Qur'an itu dijelaskan dengan banyak model dan banyak macam perumpamaan lihat ta'idu agar mereka itu bisa mengambil sebuah pelajaran, agar mereka itu bisa mengambil yang namanya sebuah nasihat. Uang itu lek kalimat itu cuma satu perumpamaan nih, kadang uang itu masih kurang bisa menerima. Tapi kalau dijelaskan dengan model banyak perumpamaan, maka nanti akan bisa memahami dari minimal dari salah satu dari beberapa perumpamaan itu tadi. Tapi kenyataannya nopo? Wa nazala gitu ring. Nazala raddan di qaulihim law nasya'u lakulna misla hada. Ini turun ayat bahwa ya Allah ya Rabbihu ya Karim ya Allah ya Rabbihu ya Karim, mereka itu orang-orang kafir mengucapkan lau nasya'u lakulna misla hada. Andaikan kita itu menginginkan, menghendaki, niscaya kita bisa mengucapkan seperti halnya Al-Qur'an. Turunlah ayat ini, walaqad sarafna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin fa aba aktsarun nasi illa kufura. Setelah Al-Qur'an itu menjelaskan dengan model banyak kalam masal, kalam perumpamaan, yang ada justru fa'aba aksarun nasi ay ahlu makkata illa kufurun ay juhudan bil haq. Yang ada mereka tidak mau menerima, yang ada mereka kebanyakan dari para manusia yakni ahlu Makkah itu tidak mau menerima kecuali kekufuran, yakni menentang terhadap sebuah barang yang hak, barang yang benar. Jadi wis dijelas nih dengan banyak model, tapi yang ada justru mereka tidak mau kecuali nabo ingkar, kecuali kufur. Pun sekarang kita bahas maksud daripada Al-Qur'an ini dijelaskan dengan banyak kalam masal iki maksudnya piye to? Ini sama persis dengan paling enak keterangan daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau niku ngendikaaken beliau niku ngendikaaken ngeten, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi beliau dawuh ngeten. Ini sebagai bentuk permulaan bahwa at-tasrif wa tahwil wa tanwi bi asali mukhtalifatin li ziyadatil bayan. Yang namanya tasrif, bayanna, menjelaskan. Itu maksudnya adalah menjelaskan dengan banyak model sistem, diasaliba dengan banyak sistem. Tujuannya li ziyadatil bayan, untuk menambah sebuah keterangan agar lebih mudah difahami. Lah mongko nangkene wal murad annal Qur'an la yu'aliju al qadaya bi uslubin ratibin jamidin. Dawuhnya Syekh Mutawalli, maksud daripada ayat ini adalah bahwa sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini tidak pernah menjelaskan tentang suatu permasalahan dengan bahasa yang jumud. Bahasa yang jumud malah. Bahasa yang jumud itu bahasa yang kaku, bahasa yang sifatnya itu sulit difahami dan napa namanya patok bangkreng letterlek dalam satu contoh begitu saja mboten. Jadi Al-Qur'an itu enggak pernah menjelaskan satu permasalahan dengan bahasa yang jumud, dengan bahasa yang kaku, dengan bahasa yang sulit difahami, dengan satu perumpamaan mboten. Bal yuhawilu al-kalama min baina asaliba muta'addidatin.
Akan tetapi Al-Quran itu selalu menjelaskan tentang setiap masalah dengan banyak model perumpamaan-perumpamaan dengan tujuan agar mudah untuk dipahami. Niki lho. Mulane niki lho bahasane. Li'annahu yukhatibu tibaan muta'addidatan. Karena yang namanya Al-Qur'an ini digunakan untuk menghitopi banyak watak, sehingga wa ta'arradu aidan li mawdu'atin muta'addidatin wa ma'anin mukhtalifatin. Fala budda yasifa al-uslub wa yukallibu ala aksara min wajhin. Niki lho. Maka wajib Al-Qur'an ini menggonta-ganti. Bahasanya ngoten nggih, menggonta-ganti atau bahasanya merubah satu perumpamaan dengan perumpamaan yang lain. Tujuannya napa niki lho intine? Falladzi la yafhamu min falladzi la yafhamu hadihi yafhamu hadihi. Ngoten lho. Maka orang yang tidak bisa memahami dari satu perumpamaan bisa paham dari perumpamaan yang lain. Fayaridu al-makna al-wahid fayu'arradu al-makna al-wahid bi asalib muta'addidatin wa amsalin mukhtalifatin. Maka satu makna itu diredaksikan dengan banyak model sebuah kalam perumpamaan. Tujuannya nopo agar bisa dipahami. Jadi intinya satu, Al-Quran itu tidak pernah membahas tentang suatu masalah dengan bahasa yang jumud, dengan bahasa yang kaku, yang sulit untuk difahami dan terlalu letterlek patok bangkreng pada satu perumpamaan. Ya, gitu ya. Banyak sekali, bahkan Al-Quran itu isinya semuanya diberikan sebuah perumpamaan. Napa isine Al-Qur'an itu kebanyakan malah napa perumpamaan. Tujuannya agar orang niku gampang memahami. Kita contohkan. Contoh sing ringan ya. Yang iki dikaaken Nang riki dikaaken salah satunya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim tentang bab sedekah wis. Tentang bab sedekah. Nang riki dikaaken nang bab sedekah iku niki masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Niki lho. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti halnya sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah Ta'ala melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Jelas. Ini bentuk sebuah perumpamaan di dalam masalah sedekah. Kamasali habbatin. Orang kalau mau menginfakkan hartanya, itu di sini diumpamakan seperti kamasali habbatin. Diumpamakan seperti halnya satu biji. Yang mana ambatat sab'a sanabila. Satu biji bisa menumbuhkan 7 tangkai. Tangkai sing dawa-dawa lho. Satu biji bisa menumbuhkan 7 tangkai. Yang mana fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Di setiap satu tangkainya ada 100 biji. Elak gambarnya berkali-kali lipatnya ganjaran ini sampai diperumpamakan dengan yang namanya sebuah biji-bijian yang ditanamkan kemudian menghasilkan 7 tangkai dan di setiap tangkainya ada 100, 700 berarti. Dadi di umpamakne ngene, Pak. Ora kok bahasane ora kok jumut ngene, Pak. Sedekah kok ganjarane 700. Ora. Itu namanya bahasa yang jumut. Makanya bahasa Al-Qur'annya kan indah agar orang bisa memahami lebih mudah. Kamu infak kok. Karena orang yang infak itu diumpamakan seperti halnya orang yang menanam satu biji, kemudian tumbuhlah
7 tangkai, di setiap tangkainya ada 100 biji. Wong dadi ini lek ana perumpamaan itu lebih mengena lihat ta'idu agar hatinya itu bisa menerima lebih mudah pun itu dalam masalah sedekah. Kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mencontohkan ini kan satu perumpamaan tok ya. Kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi mencontohkan di dalam banyak model. Satu contoh, ini contoh masalah membahas ketuhanan. Tengeriki Syekh Mutawalli Asy'arawi menjelaskan dalam urusan ketuhanan dan juga keesaannya Allah Ta'ala. Maka banyak perumpamaan yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam beberapa surat. Satu contoh, tengeriki dikatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 22, laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di dalam bumi dan juga langit ini ada banyak Tuhan selainnya Allah Ta'ala, niscaya bumi dan langit akan malah rusak. Ini membahas masalah keesaannya Allah. Maka diberi satu perumpamaan bahwa kalau di muka bumi ini dan langit ini ada yang namanya banyak model, ya, ada yang namanya banyak Tuhan, niscaya justru malah akan membuat langit dan bumi menjadi rusak. Maka wadal uslub qad la yafhamhu ghairul arab. Maka pemahaman yang seperti ini, lafaz yang seperti ini terkadang masih sulit untuk difahami oleh orang Arab. Sehingga selainnya orang Arab. Sehingga kemudian dijelaskan lagi dengan bahasa yang lain seperti yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 91. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Allah Ta'ala itu tidak pernah mengambil atau menjadikan yang namanya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan Allah Ta'ala tidak ada Tuhan sekutu bersamanya. Idzal ladhaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Karena andaikan ada Tuhan yang bersekutu dengan Allah Ta'ala, niscaya tiap Tuhan itu akan membawa terhadap ciptaannya masing-masing. Dan satu dengan yang lainnya akan berusaha untuk saling mengungguli. Paham? Lek pangeran itu berbilangan, maka setiap Tuhan akan membawa terhadap ciptaannya sendiri-sendiri, dan satu Tuhan atas Tuhan yang lainnya akan menjadi sebuah persaingan, mencoba untuk menjadi yang lebih tinggi satu dari yang lainnya. Ini perumpamaan yang kedua, bahwa gak bisa dibayangkan yang namanya Tuhan berbilangan itu nggak bisa. Ini perumpamaan kedua. Perumpamaan yang ketiga masih diberi perumpamaan lagi. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtahu ila dzil arsy sabila. Ucapkan wahai Muhammad, andaikan ada bersertaan dengan Allah Ta'ala beberapa Tuhan yang lain, niscaya mereka kama yaqulun, seperti yang mereka anggap, seperti yang mereka ucapkan, meniscaya tiap-tiap daripada mereka ini akan mencari jalan kepada Allah Ta'ala yang memiliki arsy. Artinya ingka nama Allahi alihatan kama yada'al musyrikuna la dhahaba haula'il alihah ila dzil arsy yu'atibunahu au yu'atibunahu au yu'aqibunahu li'annahu infarada bil mulki min dunihi. Yakni kalau memang ada Tuhan-Tuhan selainnya Allah Ta'ala seperti yang dianggap, yang mana ini merupakan anggapannya orang-orang musyrik, niscaya Tuhan-Tuhan selainnya Allah Ta'ala akan berangkat menuju Allah Ta'ala, zat yang memiliki arsy, dengan tujuan ingin protes, dengan tujuan ingin memarahi, dengan tujuan ingin menyiksa. Karena yang berkuasa hanya Allah Ta'ala saja, yang lainnya enggak diberi kesempatan. Diberi perumpamaan yang ketiga, dan kenyataannya itu adalah sebuah kenyataan yang salah.
Nggak mungkin ada Tuhan selainnya Allah Ta'ala. Terakhir diberi perumpamaan yang nomor 4, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu. Terakhir. Jadi Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 18 ini, dalam tanda kutipnya adalah mendeklarasikan diri. Bahwa yang bersaksi ini bukanlah dari golongan makhluk lagi, tapi yang pertama adalah syahidallah. Yang bersaksi sendiri adalah Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala lah yang mendeklarasikan syahidallah annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mulana tengerki walam ya'ti man yunazi'uhu hadhil makanah au yadda'iha li nafsihi. Dan tidak ada orang yang istilahnya protes bahwa Allah Ta'ala tentang pangkat ini, atau juga tidak ada orang yang berani mendakwakan tentang ketuhanan untuk dirinya. Niku ngoten. Mulana niku au ngendikaken masyaallah Mulana tengeriki ngendikaken itu loh, satu contoh mawon bahwa dalam masalah ketuhanan Allah Ta'ala menjelaskan ketuhanan dan juga keesaannya Allah, menjelaskan dengan model 4 perumpamaan. Itu satu contoh. Contoh yang lain juga banyak, bahwa seperti ini contoh lain sama seperti halnya waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ya, fa yaruddu al-Qur'an hadza za'ma bi qawlihi badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu shahibah. Jadi tengriki ada sebuah pertanyaan. Jadi orang-orang Yahudi itu kan mengatakan bahwa Nabi Uzair itu merupakan anaknya Allah. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa yang namanya Nabi Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Waqalatin nasaral masihub ibnullah. Ya. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu merupakan anak laki-lakinya Allah. Maka ini sudah dijawab dalam surat Al-An'am 101, berkata bahwa badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu shahibah. Ya. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala itu memiliki yang namanya anak, padahal walam takun lahu shahibah. Allah Ta'ala itu tidak memiliki seorang istri. Katanya tekondi. Pon itu satu perumpamaan. Dalam perumpamaan yang lain diberikan bahasa wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Ya. Allah Ta'ala, mereka menjadikan untuk Allah Ta'ala anak-anak perempuan, dan mereka menjadikan untuk mereka apa-apa yang mereka inginkan, yaitu anak laki-laki. Dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk sebuah perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala niku tidak menjadikan Al-Qur'an ini sebagai kalam yang jumud. Kalam yang sifatnya itu terlalu patok bakreng, ora jelas mboten. Tapi luwes di dalam menjelaskan itu luwes. Dijelaskan dengan satu kalam gak paham, dijelaskan dengan kalam yang lainnya, masal yang lainnya. Contoh yang lain, terakhir nih. Allah Ta'ala di dalam memberikan sebuah perumpamaan, itu sampai bahasane ngeten. Bahasane idzan li ahammiyatil masali fi lughatil arabi ja'alahu al-Qur'an launan uslubiyan wa adatan lil iqna.
Gitu. Jadi kesimpulannya adalah bentuk kepentingannya, bentuk pentingnya kalam masal di dalam lughatnya Arab. Justru itu dijadikan oleh Al-Qur'an sebagai satu sistem, ya, dan juga satu alat untuk membuat orang-orang itu tidak bisa menjawab. Ya, untuk orang-orang itu tidak bisa menjawab. Sama seperti yang ada di dalam dawuhnya Allah Ta'ala, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu untuk menjadikan perumpamaan apapun, bahkan hanya sebuah ba'udah atau sebuah nyamuk, ya, atau perkara yang lebih tinggi, bahasane ngoten. Mulane teng ngriku dilanjutaken li annallaha yukhatibu bil qur'ani uqulan mukhtalifatan wa taba'i'a mutaaddidatin. Karena Allah Ta'ala itu sedang mendahului terhadap menggunakan Al-Qur'an terhadap akal-akal yang berbeda-beda. Akale menungso berbeda-beda. Dan juga watak yang berbeda-beda. Oleh karena itu lidzalika la yastahi ayadriba al-masalah bi ahqari makhluqati. Allah Ta'ala tidak pernah malu untuk menjadikan sebuah perumpamaan dengan makhluk yang paling hina. Liyukni al-jami'a kullan bima yunasibu, agar membuat semua itu sudah terdiam, tercukupkan, gak bisa menjawab. Terakhir napa fama fauqa, atau bahkan perkara yang di atasnya. Karena napa? Gak usah gampangan ngomong ini untuk menjawab mereka ya, yang tidak terima tidak terima terhadap Allah Ta'ala menjadikan yang namanya nyamuk itu sebagai perumpamaan. Gampangan ngomong tengeri kita akan ya ayuhan nasu duriba masalum fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban wala wijtama'u lah wa iyaslubu dubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Ngeri akan we cara bahasa kasarane ngomong. Alah kowe gayane kowe ora trimo Gusti Allah menjadikan sebuah kalam perumpamaannya dengan yang namanya nyamuk. Atau contoh yang lain, kalam perumpamaan yang lain adalah yang namanya dzubab. Napa? Yang namanya dzubab. Maka laler Pak. Dzubab itu artinya laler. Laler itu ya rada gede didik lah ya daripada nyamuk. Tapi asline ono nyamuk sing gede lek ngerti we. Itu tengeri dingin wahai manusia telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Jadi gampangan ngomong ini lho Pak. Wong-wong ku aja kongkon menciptakan sing gede wae menungso. Kok nyiptakno laler ae, nyiptakno nyamuk ae wis gak iso. Makanya orang-orang barat itu berhalu. Orang-orang barat itu menghalu, ingin membuat robot yang kecilnya itu sampai sekecil laler. Mereka halu, iso ae mentok ya drone iki sing gede. Drone sik gede Pak sakmene ya. Iku ciptaan paling kecilnya mereka. Mereka enggak akan bisa nyiptakan sing jenenge laler utawa nyamuk. Enggak akan bisa. Pun itu semua adalah intinya satu. Itu dijadikan sebuah perumpamaan yang mana perumpamaan itu intinya adalah satu, karena Al-Qur'an ini sedang dihadapkan. Bahasanya ngene, Al-Qur'an ini ditujukan kepada banyak akalnya orang itu berbeda-beda, dan wataknya orang itu juga berbeda-beda. Pun oleh karena itu baginda Nabi pun juga sama. Wadil masalah bahasanya tengeri terakhir ya, idzan yusarrifu Allahu
al-amsala wa yuhawwilaha liyakhudha kullu tab'in ma yunasibuhu wa ma yaktani bihi wa laysal qur'anu ala watiratin wahidatin aw mazijin wahidin yu'ti lil jami' bal yushahhisu ad-da'ati wa yuhalliluha wa yu'aliju bima yunasibuha lidzalika ya'ti al-uslubu mukhtal. Yang namanya Al-Qur'an itu selalu membolak-balikkan kalam asalnya dengan tujuan agar setiap watak itu bisa memahami yang sesuai dengan wataknya. Dan Al-Quran itu nggak pernah menggunakan bahasa yang jumud, bahasa yang patok, bangkreng, satu perumpamaan buat. Tujuannya agar akan tetapi yang namanya Al-Quran itu selalu menampakkan beberapa penyakit, kemudian diuraikan penyakit tersebut, kemudian diobati sesuai dengan obat yang pas untuknya. Nah ya. Dan ini pun juga ini kan manhaj ataupun uslub sistem yang ada di dalam Al-Quran. Maka baginda Nabi pun juga sama seperti wadil masalah wadihadan fil hadisin nabawi syarif. Model yang seperti ini pun juga ada di dalam hadis. Hadisnya Kanjeng Nabi. Krana napa? Hai sukanati sahabatu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-su'al al-wahid wa ta'ti al-ijabatu mukhtalifatan min syahsin li akhar. Yani ketika Kanjeng Nabi mendapatkan satu pertanyaan, Kanjeng Nabi ini mendapatkan satu pertanyaan dari banyak orang tapi jawabannya beda-beda. Nah, pertanyaannya satu. Tapi yang bertanya itu orang banyak dan jawabannya Kanjeng Nabi itu beda-beda. Pertanyaannya rupanya nopo? Kanjeng Nabi faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam makasiran ma'ahdulul a'mal ya Rasulullah. Kanjeng Nabi niku sering ditanggleti kalian para sahabat dengan pertanyaan ma'ahdulul a'mal ya Rasulullah. Ya, amal terbaik niku nopo sih Kanjeng Nabi? Kabeh sahabat akeh takok koyo ngene iki. Pertanyaane siji padha ma'ahdul a'mal, amal apa yang paling baik? Ya, tapi jawabannya Kanjeng Nabi beda-beda. Satu faqala lisail, ada satu orang yang bertanya menjawab as-salatu liwaqtiha, yaitu salat di tepat waktu. Jawaban yang lain waqala li akhar, jawab yang lain birrul walidain, amal yang paling baik adalah napa? Berbakti kepada orang tua. Jawaban yang lain antal ko akhoka biwajhin tolik, ya. Yakni kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang penuh dengan senyum. Delon. Pertanyaannya satu, yang bertanya berbeda-beda, jawabannya juga berbeda-beda. Ini jangan dipertentangkan. Oh, berarti amal yang baik itu piye? Jawabannya satu. Karena amal yang baik itu tergantung kepada orangnya. Ndelok ana wong sugih tapi bakhil. Dekne wis ahli ibadah. Tapi dia bakhil. Amal yang paling baik apa? Ya dia sedekah ben loman. Ada orang kelihatannya sudah berbakti kepada orang tua, juga murah senyum kepada orang-orang, tapi salatnya sering keluar dari waktu. Ya ibadah paling baik bagi dia adalah salat tepat waktu. Paham ya? Malah ana dengeriku amal dengan dia akan tentang salah setengah kitab tasawuf niku. Amal yang paling baik itu adalah kondisi di mana kita yang sedang paling minus dalam hal tersebut. Kayak contoh awak dhewe ngene ya, awak dhewe sregep ngaji tapi nek dikongkon ngerewangi wong tua cek kok cek abote ngene ya semua. Berarti amal yang baik untuk kita itu adalah napa? Ngerewangi wong tua. Berusaha untuk memenuhi sebuah kekurangan kita. Itu amal yang baik. Mulane niku wau Kanjeng Nabi niku menjawab sesuai dengan si sa'il atau orang yang bertanya. Oh niku ngoten. Pon setelah yang namanya Al-Qur'an kan iki lho tujuan ini iki lho. Li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yura'i halasa ilih. Kanjeng Nabi itu ingin menjaga kondisinya orang yang bertanya wa yuhawilu ayu alija nuqtata du'fi fihi. Dan juga Kanjeng Nabi itu ingin membenahi titik kelemahannya orang yang sedang bertanya.
Titik kelemahannya di mana ini orang? Itu yang akan paling baik bagi dia untuk dibenari. Halo. Fal amru laisa apa iki wajane? Laisa aklisiyah sabitan yu'tihi lil jami' bal hiya mura'atul ahwali wattiba. Jadi perkaranya itu bukan sebuah perkara yang paten yang semua orang harus A. Ngono ya ora. Tapi harus menyesuaikan tiap individualnya. Al-Quran pun juga sama. Diberikan perumpamaan-perumpamaan yang banyak, yang berbeda-beda tujuannya untuk menyesuaikan terhadap orang-orang yang sedang ditujui oleh Al-Quran itu tadi. Terakhir, fa'aba aksarun nasi illa kufuro. Tapi kebanyakan daripada para manusia, yakni ahlu Mekah, tidak mau menerima kecuali kekufuran. Pun wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Surat Al-Isra ayat 90 ila huna wallahu a'lam bissawab.